Hai, di sini saya mengambil tema tingginya pengangguran di Indonesia, tantangan serta solusinya dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Nah, kita lihat dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, di mana usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia produktif. Namun, alih-alih menjadi berkah seperti kebanyakan perkataan orang Indonesia, semakin banyak anak, maka semakin banyak pula rezekinya. Tapi itu justru menjadi tantangan besar di lapangan kerja, karena lapangan kerja yang tersedia itu tidak dapat menampung angkatan kerja yang baru, ditambah adanya fenomena layoff ataupun PHK di berbagai sektor lapangan kerja yang mengakibatkan ekonomi itu semakin menurun dan jumlah pengangguran di Indonesia itu semakin banyak. Seperti kondisi saat ini, banyaknya lulusan sekolah ataupun fresh graduate yang ilmunya itu tidak sinkron dengan kebutuhan industri modern saat ini, yang mengakibatkan sektor manufaktur ataupun pabrik yang biasanya itu banyak sekali menyerap tenaga kerja itu beralih ke sektor jasa yang menggunakan teknologi tinggi, dan ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi dan biasanya didominasi oleh Gen Z dan juga Gen milenial. Nah, biasanya mereka itu karena terlalu memilih dalam pekerjaan yang sesuai dengan mood mereka dan juga keinginan mereka. Ternyata ini penyebab 10 juta Gen Z jadi pengangguran di Indonesia. Yap, kamu nggak salah dengar. BPS bilang kalau sekitar 22,25% Gen Z adalah pengangguran atau masuk ke kategori tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Sebenarnya masalah ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Faktornya pun beragam, dan ternyata ini ada hubungannya dengan pandemi beberapa tahun lalu. Hal inilah yang membuat kebanyakan dari mereka pada akhirnya lebih banyak bekerja di sektor informal. Oh iya, selain itu, kebanyakan Gen Z terlalu selektif memilih pekerjaan. Mereka cenderung lebih memilih bekerja di sektor yang dekat dengan teknologi dan industri kreatif. Tapi masalahnya, sektor tersebut belum dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. Aduh, jadi solusinya apa menurutmu? Satu penyebab pengangguran di Indonesia yaitu yang pertama, investasi yang masuk ke Indonesia itu lebih banyak di sektor mesin ataupun teknologi daripada menyerap tenaga kerja ataupun tenaga manusia. Yang kedua, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya dapat mencetak wirausaha ataupun tenaga kerja di era digital saat ini. Yang ketiga, sulitnya mendapatkan akses modal. Banyak masyarakat di kalangan bawah yang mempunyai ide usaha untuk UMKM, tapi mereka sulit mendapatkan pinjaman dari bank dan akhirnya terlilit oleh pinjol yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu semakin menurun, memperlebar kemiskinan, serta menurunkan akidah yang mengakibatkan pada kekufuran, meningkatkan angka perceraian karena masalah perekonomian. Nah, banyak saat ini kita temui di lingkungan kita ataupun di media sosial seperti TikTok, itu angka perceraian itu semakin banyak. Banyak sekali kita temui. Kesimpulannya, pengangguran di Indonesia tidak hanya dilihat dari angka statistik tenaga kerja saja, tetapi masalah terkait distribusi dari kesempatan bekerja dan juga kesiapan dari diri sendiri itu untuk bekerja. Apakah mentalnya, skillnya itu sudah bisa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ataupun dia sudah layak. Nah, ekonomi pembangunan Islam mempunyai solusi yaitu Ziswaf. Nah, di Ziswaf ini kita tidak hanya fokus pada mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memperdaya masyarakat dengan sistem keuangan bagi hasil. Nah, dia itu menggunakan sistem keuangan yang adil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaurel Kitau Mania